Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azbajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ni darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Mau buat ngaji sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Habibul Imam Hadratus Syekh Imam Ahmad Ibnu Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa nafa'ana bihi fid dharain. Thumma ila sahibu syarha Kiai Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa nafa'ana bihi ma fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih menyambung hikmah yang kemarin bahwa di antara kehormatan seorang hamba adalah mendapatkan ta'aruf dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pengenalan dari Allah. Ini anugerah yang luar biasa. Apabila kita menerima anugerah itu, maka jangan sampai kita sia-siakan. Karena tujuan hidup kita ini ya pingin ta'aruf, pingin kenal kepada Allah. Apa gunanya hidup kalau nggak kenal Allah? Apa gunanya hidup kalau nggak jadi hambanya Allah? Kenangan yang terindah tinggal di dunia. Kalau nanti insya Allah masuk surga semua, itu nanti akan cerita dulu di dunia itu yang paling indah apa. Ini akan saling nanya, kenangan apa yang tersisa, yang masih kita ingyang-yang sampai ke dalam surga. Kira-kira kenangan apa? Kalau bicara kenangan makan enak di restoran, ya di sana kalah. Makanan yang kamu makan di dunia hilang, nggak teringat, kalah enaknya. Kalau bicara nikahin harim yang cewek yang cantik di sono, lalai lupa. Kalau bicara kenangan yang terindah, saya pernah jalan-jalan ke luar negeri lihat pemandangan indah, kalah indahnya sama surganya Allah. Di kenangan yang terindah itu cuma satu, nyembah Allah, bisa sujud kepada Allah, bisa mengesahkan
Itu kenangan terindah. Kenapa? Di akhirat nggak bisa lagi gitu loh. Di akhirat nggak bisa sujud lagi. Sujud itu cuma bisa di dunia, maka itu jadi kenangan. Yang lain nggak jadi kenangan, di akhirat kita kerjakan. Tapi kalau sujud, maka bagian dari kenangan. Jadi kalau kita mau bicara apa gunanya hidup kalau nggak kenal Allah. Jadi puncaknya dari kehidupan kita bisa sampai mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengenalan ini kadang dikasih gratis sama Allah gitu loh. Allah tiba-tiba mendatangkan untuk kita pengenalannya. Nah, kita jangan nyanyain. Kayak kemarin kita cerita ketika didatangkan oleh Allah, kita itu menjadi orang yang kepepet. Dipepet sama Allah. Disempitkan oleh Allah. Nah, ketika sempit, terdesak, maka kita akan ngaku, nyerah, dan mendekat kepada. Maka itu datangnya pengenalan ta'aruf dari Allah. Nah, bentuknya kepepet itu apa? Bisa sakit. Orang sakit ya dipepet sama Allah. Hingga kita nggak bisa berbuat yang lain. Yang tadinya punya jabatan, jatuh. Karyawan, pecat. Jadinya suami istri, cerai. Ini kepepet namanya lah. Keadaan seperti itu mendatangkan hati kita menjadi mengakui tentang kelemahan diri kita. Maka ketika hati bisa mengakui kelemahan dirinya, mengakui ini diciptakan oleh Allah, hanya Allah lah penolong, itu namanya datang ta'aruf, datang pengenalan dari Allah. Jadi jangan sampai disia-siakan. Bukan maksudnya orang sakit nggak boleh berobat, bukan. Orang sakit ya boleh saja berobat, bukan wajib berobat, bukan, boleh saja berobat. Tapi berobatnya ini bukan bagian dari mau menghilangkan ta'aruf yang sedang didatangkan oleh Allah. Jadi berobatnya ini mau mendatangkan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari obat, tapi nggak meyakini obat yang mendatangkan sehat. Minum, cari kerja, nggak meyakini kerja yang mendatangkan rezeki. Ini bagian dari sesuatu yang harus ada di dalam hati kita, yaitu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ingin hidup, ada dua cara hidup. Ada cara hidup yang normal. Cara hidup yang normal itu yang seperti orang awam kemarin itu. Pokoknya tiap hari, sehari itu wajib sholat berjamaah di dalam masjid. Sehari-hari kerjanya itu. Kalau punya uang, setahun sekali zakat. Kalau punya waktu puasa, ya wajib puasa. Ini jalan hidup orang awam. Jalan hidup yang biasa kita tempuh namanya. Tapi ada jalan hidup yang di atas hidupnya orang awam. Yaitu yang jalan hidupnya itu menempuh hal-hal yang berat, hal-hal yang tidak seperti yang dilakukan oleh orang awam, karena punya tujuan untuk menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah. Jadi ada lagi hidup yang kehidupannya itu di dalamnya menempuh suatu masa atau suatu kerjaan-kerjaan yang begitu berat, yang memang tujuannya untuk menempuh menghasilkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akalnya mau dipakai nazar, mau dipakai mikir kepada Allah. Nah, kalau akalnya nggak dipakai mikir kepada Allah, ya namanya hidupnya ya nggak sampai punya hidup yang berarti. Bagaimana seseorang kok bisa hidup tanpa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kayak kita ini kalau nggak bisa menempuh jalan-jalan yang berlika-liku yang begitu berat, udah akalnya dibangkitkan. Sudah ngurusin akal saja. Bagaimana akalnya bisa nemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bolak-balik belajar wajib, mustahil, jaiz. Kenal hukum akal, kenal kepada dalil, maka ini akan mendatangkan
jalannya bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus nempuh jalan itu. Kalau nggak mau nempuh jalan itu, mau jadinya orang-orang awam aja diem, pokoknya sholat, puasa, kalau punya uang zakat, suruh mikir, pusing. Yes, kamu nggak akan nempuh, nggak akan dapat jalannya orang ma'rifat, nggak akan. Suruh cari dalil nggak mau, suruh nazar nggak mau, disuruh mubahasah sama kawan-kawan nggak mau. Terus apa yang mau ditempuh jalannya? Ketika wiritan sekian kali nggak bisa, ini nggak bisa, nazar juga nggak mau, lah mau ngapain lagi? Ini sayang bener akalnya ketika nggak digunakan untuk itu semua. Jadi ada jalan yang harus kita tempuh, yang kita tidak berhenti hanya sebagai orang awam saja, tapi kita bisa naik menjadi orang yang punya perbuatan yang sekiranya perbuatan itu mendatangkan kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nazar. Makanya kata Imam Asy'ari, awalu wajibin an-nadhru. Awalu wajibin an-nadhru. Pertama yang diwajibkan itu berpikir. Karena orang berpikir itu adalah dapat tanda kalau dirinya orang yang bersyukur diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya mata, tapi jalannya merem. Namanya apa itu? Orang yang menyia-nyiakan pemberian Allah. Matanya ada, tapi jalannya merem. Kan ada. Akalnya ada, tapi nggak mau dipakai mikir. Beragama tanpa berpikir, kenal Allah tanpa berpikir, ini menyia-nyiakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah kasih kita nikmat akal, tapi akal yang nggak mau digunakan untuk nazar, untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa disewa, kita sewa akalnya, itu sayang maksudnya. Ada akal kok nganggur maksudnya. Masuk dalam kan? Ke rumah. Itu punya Om Rian. Kemudian lanjut kemarin pada tanawwa'at ajnasul a'mal fi tanawwu'il waridat. Berbeda-bedanya amal perbuatan kita itu dikarenakan bedanya warid yang datang ke dalam hati kita. Kalau orang jangan. Kalau orang bilang bisikan kan kayaknya nggak pas maksudnya. Warid itu ya sebangsa bisikan. Bisikan dari mana? Ya dari malaikat. Bisikan dari sesuatu yang baik. Bukan bisikan dari setan, bukan. Nah, warid yang datang ke dalam hati ini membawa kita mempunyai amal yang berbeda-beda. Ada yang senangnya ngaji, ada yang senangnya puasa sunnah, ada yang senangnya sholat, ada yang senangnya wiritan, ada yang senangnya bicara ilmu, ada yang senangnya bantu anak yatim, yang punya ibu cantik maksudnya cepat dibantunya. Ini warid yang muncul dalam hati yang berbeda-beda pada setiap manusia. Nah, warid ini bisa muncul dikarenakan kita punya kemauan yang lebih, yang yang tidak bombong cuman jadi orang awam gitu loh. Jadi hati kita itu harus, saya ini nggak bombong kalau cuma jadinya orang awam gitu.
kok cuma kerjanya itu aja. Pingin punya yang lain, maka orang yang punya himmah untuk menuju kepada Allah ini, maka akan muncul di hatinya nanti warid-warid yang membawa dia menjadi punya tambahan amal untuk dikerja. Yang tadinya itu amalnya hanya ikut orang banyak, pokoknya ada orang sholat ikut sholat, ada orang puasa ikut puasa, ada orang sedekah ikut sedekah. Nanti ketika sudah mempunyai himmah yang kuat, maka akan muncul ke hatinya itu ajakan-ajakan untuk melakukan satu kebaikan. Karena memang Allah itu menjadikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan ke dalam hatinya seseorang itu ada fujur, ada takwa. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Sehingga ketika kita kok mengikuti jalan yang baik, maka akan muncul di hati kita warid-warid yang baik, hingga akan memunculkan amal. Orang yang enggak punya wirid, kata Al-Habib Abdullah Al-Idrus, itu man la wirdalahu kalkirdun. Orang yang enggak punya wirid itu kayak monyet. Monyet itu kan enggak punya wirid. Artinya punyanya kerjaan doang seperti itu. Artinya enggak punya amalan-amalan yang dilafatkan, yang dikerjakan, yang menjadi pekerjaan yang baik, yang terus-menerus enggak punya. Jangan sampai kita jadi orang yang enggak punya wirid. Makanya habaib itu paling banyak wiridnya. Kalau kita baca wiridnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu an, itu beli bukunya dari mulai wirid bangun tidur sampai wirid mau tidur. Kalau kamu praktekin, kamu nggak sempat yang lain maksudnya. Melek mata baca doa, badannya bangun baca doa, kakinya nginjek bumi baca doa, mulai melangkah baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar baca doa, mau sholat terus bajunya dibuka baca doa, pakai. Kalau kamu baca, buka baju baca lagi, wah ini nggak sempat ngapa-ngapain. Artinya punya wirid yang terus, nanti habis subuh baca rotib, habis asar baca rotib, ada baca wirdul latif, nanti habis wiridnya jadi ada wirid sakran, ada wirid. Ini memang dalam hatinya muncul kesenangan-kesenangan yang Allah jadikan hingga dia mau melakukan aktivitas mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya seorang yang melakukan wirid-wirid yang betul-betul wirid itu membawa dia punya niat kuat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus punya. Jangan sampai jadi orang kok nggak punya wirid. Tapi ya jangan urusannya menganggap bahwa wirid itu mau dipakai untuk mendatangkan ini. Enggak. Wirid itu murni untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Murni wirid itu mau dipakai untuk berdoa kepada Allah, memuji namanya Allah. Ini wirid-wirid yang dilakukan oleh para as-salafun saleh. Karena dalam hati mereka muncul warid-warid yang begitu banyak. Kemudian hikmah yang berikutnya, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirrul ikhlas fiha. Amal perbuatan itu laksana kerangka yang berdiri. Sedangkan ruh atau jiwanya adalah nilai ikhlas yang ada di dalam amal tersebut. Jadi amal itu nggak akan punya nilai kalau amal itu nggak punya dasar ikhlas. Ya jadi amal, sholat ya sholat, puasa ya puasa, zakat ya zakat, haji ya kelihatan, tapi nggak akan punya nilai, hanya jadi kerangka gitu, tapi nggak ada isinya. Ibarat rumah kosong, ya jadi rumahnya, tapi nggak ada nilainya, gitu. Nggak dihuni, nggak dimanfaatin apa-apa.
Nah, amal juga demikian. Amal itu digambarkan sebagai suar atau sebagai kerangka, dan ruh atau yang membuat dia hidup adalah nilai ikhlas yang ada di dalamnya. Jadi tanpa ikhlas sebuah amal tidak akan ada nilainya. Sholat nggak bernilai, puasa nggak bernilai. Makanya kan seringkali disebutkan berapa banyak orang yang puasa hanya dapat haus dan lapar. Orang sholat, wailul lil musallin, diancam, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Ini ada orang sholat diancam, lah yang nggak sholat. Apalagi, yang sholat aja diancam, apalagi nggak sholat. Makanya orang yang sholatnya itu nggak bener gitu loh. Apalagi nggak sholat. Makanya amal itu harus punya nilai ikhlas di dalam hati. Apabila nggak ada nilai ikhlas, maka amal itu tidak akan punya nilai. Amal zahir itu bagaikan kerangka yang tegak, sementara ruhnya adalah rahasia ikhlas yang ada di dalamnya. Sungguhnya amal perbuatan itu bagaikan kerangka tanpa ruh, sehingga tidak akan bisa bermanfaat, sementara ruh bisa didapatkan dengan ikhlas yang ada di dalam amal tersebut. Maka kerangka itu, amal itu akan bisa bermanfaat ketika sudah ada nilai ikhlas, sudah ada ruhnya. Jadi ikhlas itu perkara yang penting. Lah, ikhlas itu sulit apa mudah? Orang bisa. Untuk jadi orang ikhlas itu mudah apa sulit? Sulit. Ikhlas itu sulit. Nah, ini harus dirubah pikirannya. Ikhlas itu mestinya perkara yang paling mudah. Jangan dibalik, ikhlas itu hal yang paling sulit hingga kita nggak bisa mencapai ikhlas. Dibalik itu namanya. Kamu harus balik, ikhlas itu perkara yang paling mudah. Justru yang sulit itu kalau nggak ikhlas, malah jadi sulit. Kalau ikhlas, malah nggak sulit. Kita ini kadang senang mempersulit diri, gara-gara nggak ikhlas. Contoh, mau ke masjid, mau ngerjain perintah Allah ibadah. Ya kalau mau ke masjid ya jalan aja, yang penting ada pakaian, ada sarung masjid. Tapi enggak, kalau pakai ini ntar enggak diliatin orang. Kalau pakai motor ini ntar parkirnya enggak di depan. Ini kita mempersulit diri maksudnya. Ada nilai tambahan yang kita ingin dapatkan selain cuman sholat. Kalau kita nggak mau meraih yang lain, cuma mau sholat, ya berangkat aja, nggak ada urusan. Mau orang liatin saya, mau orang merhatiin saya, mau orang nggak ada urusan kan? Itu ikhlas nggak? Gampang nggak? Kamu mau baca Quran ngaji, ikhlas, bisa ngaji aja, nggak pakai enggak, bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara pengen didengar orang jadinya ngotot keringetan. Sulit nggak? Jadi justru yang sulit kalau nggak ikhlas. Kalau ikhlas malah gampang. Ya, kamu kok dibalik, kan repot. Kalau ikhlas sulit, kalau nggak ikhlas gampang. Justru kebalik itu. Justru nggak ikhlas itu yang sulit, karena perlu tambahan macam-macam dari kita. Perlu ekspresi tambahan ketika ingin mendapatkan sesuatu selain Allah. Kamu sholat, pingin surga, mesti khusyuk. Bismillah. Kenapa? Biar surga dapatnya. Sulit kan jadinya. Kalau ikhlas, sholat aja. Nggak usah dikhusyuk-khusyukin, nggak usah. Khusyuk itu Allah yang mendatangkan. Nah, kadang gara-gara pingin surga, sholatnya dikhusyuk,
sholat, ada mertua lewat, bacaannya difasihin. Yang alif jadinya ain. Kan repot, saking fasihnya alif jadi ain, kan berat. Jadi ikhlas sulit apa mudah? Mudah, jangan dibalik. Kenapa? Ikhlas itu ibadah karena Allah. Nggak ada embel-embel yang lain, itu paling mudah sebenarnya. Gara-gara kamu cari sulit, maka dikasih embel-embel yang makanya ya perlu kerja keras, perlu kerja tambahan, gara-gara pengen mendapatkan tambahan selain keridhoannya Allah. Pakai sendal aja milih. Ini kalau sendalnya ini ntar orang ngomong apa? Orang ngomong apa? Ya ngomong apa? Kayak terserah dia mau ngomong apa. Kadang kita mikirin gitu loh. Kalau pakai baju ini gimana? Kalau pakai, apalagi bos mobilnya kok ecek-ecek. Wah, ini mau nggak pantas. Ntar diomongin orang. Ganti mobil. Nah, ini gara-gara nggak ikhlas. Kalau ikhlas ya nggak ada urusan. Mau yang penting sampai aja tujuannya begitu. Jadi ikhlas itu mestinya lebih mudah daripada nggak ikhlas. Jadi kamu jangan balik keadaan. Wah, ikhlas sulit, Bib. Yang gampang itu kalau nggak ikhlas, ya justru nggak ikhlas sulit malah. Karena kamu perlu mengadakan satu tambahan kerjaan untuk mendatangkan sesuatu yang lain. Nah, ikhlas itu ada beberapa tingkatan. Jangan diukur ikhlas itu cuma satu tingkatan, enggak. Ada beberapa tingkatan ikhlas. Yang pertama, ikhlasnya orang-orang awam kayak kita. Ikhlasnya tingkat pertama. Tingkat pertama ini ikhlasnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal bukan karena Allah, maka tidak ada pahala di akhirat. Dan tempatnya adalah neraka. Bukan cuman amalnya nggak dinilai, tapi diancam gitu loh. Sudah amalnya nggak ada nilai, mending dapat ancaman gitu loh. Karena kalau amal nggak bernilai, berarti dianggap kita nggak ngerjain suatu amal. Nggak ngerjain amal kan ancaman, bermasalah gitu. Jadi amal itu harus benar. Nabi SAW bersabda, sungguhnya seorang hamba beramal, maka akan naik malaikat membawa catatan amal itu ke langit. Maka Allah akan perintahkan malaikat membuang buku catatan itu, karena amal itu bukan karena aku, kata Allah. Ketika hamba, malaikat nyerahin amal, ya Allah ini amalnya si fulan, kata Allah, buang. Kenapa buang ya Allah, ini sudah saya tulis amalnya bukan karena aku. Jadi catatannya nggak dihargai oleh Allah. Maka ikhlas itu harus ada pada tiap amal. Nah, kalau ikhlasnya orang awam itu, yang penting sholat mengharapkan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat pingin surga, itu ikhlas. Kok ikhlas? Ikhlasnya orang awam. Itu ada orang kok sholat pingin surga, sholat pingin terbebas dari api neraka, jangan dianggap nggak ikhlas. Kalau nanti dibandingkan sama ikhlas yang tingkat atasnya, ini bisa dihitung nggak ikhlas. Tapi kalau sekelas awam itu sudah ikhlas, artinya sudah sholatnya itu mengharapkan
ridhonya Allah. Tidak yang lain, gitu loh. Yang diharapkan hanya ridhonya Allah, apa sih? Surga. Enggak mengharapkan pujian orang, enggak mengharapkan disanjung orang, enggak mengharapkan dapat nilai dari orang, tapi mengharap sholatnya dinilai Allah mendapatkan surga. Itu sudah ikhlas, gitu loh. Jangan dianggap itu enggak ikhlas. Contoh begini. Kamu kalau waktu sholat tiba-tiba sudah akhir, pas lihat jam sudah jam 2:30 atau jam 3 kurang seperempat, mendekati waktu asar, kamu kondisinya belum sholat, kira-kira yang kamu kerjain apa? Santai-santai aja apa buru-buru sholat? Kenapa buru-buru? Kalau habis waktu kenapa? Hah? Kalau tinggal sholat kenapa? Hah? Nah, gitu loh. Nah, itu sudah ikhlas, gitu loh. Saya mau wudhu nih, gampang santai aja. Enggak bisa nih, sudah habis. Kenapa? Neraka saya nih. Nah, itu kuat di hatinya, itu sudah ikhlas. Itu niatnya atau tujuan sholatnya orang awam kayak kita. Jadi saya nggak berani ninggal sholat, karena kalau saya ninggal diancam neraka saya sama Allah. Ini sudah niat sholat yang benar, sudah itu ikhlas. Jangan dianggap, oh kamu mau sholatnya gara-gara neraka doang. Itu nanti kalau mau dibandingkan sama yang atas. Jangan banding-bandingin. Kalau masih awam ya awam saja, udah nggak usah naik-naik maksudnya. Jangan, oh saya berarti nggak ikhlas. Ikhlas, sudah benar itu begitu. Kalau kamu buru-buru sholat gara-gara yang lain selain Allah, itu nggak ikhlas. Ini kenapa kok? Wah, ini kalau saya nggak sholat, perusahaan bisa rusak ini, ya kan repot ini. Kalau saya nggak sholat, bisa melarat lagi saya nih, kayak orang sholat duha lah begitu. Kenapa sholat duha? Oh, ini alhamdulillah gara-gara duha saya jadi punya perusahaan, punya kaya, lancar semuanya. Jadi begitu besok mau sholat duha, kenapa duha? Wah, kalau nggak duha bahaya ini, bisa balik melarat lagi saya. Ini namanya sholatnya sudah nggak karena Allah, nggak karena akhirat gitu. Sudah sholat karena urusan dunia maksudnya. Jadi, ada orang kok sholat karena mintanya pertolongan dari Allah. Ini sudah bagian dari orang yang ikhlas gitu. Yang dimintain sudah bukan selain Allah gitu maksudnya loh. Jadi tujuan sholatnya itu meminta sesuatu hanya kepada Allah. Dan yang diminta urusannya apa? Urusan kelancaran dunia atau urusan kelancaran akhirat. Ini masih awam. Pingin perusahaannya lancar, sholat. Mintanya sama Allah, sudah ikhlas itu. Jangan disuudzon, jangan. Itu orang yang sholat duha, ya sudah ikhlas. Kenapa? Mintanya sama Allah. Enggak minta kaya sama selain Allah, enggak. Minta lancar kerjanya sama Allah, minta deket jodohnya sama Allah, minta cepat dapat anak sama Allah. Ini semua urusan dunia yang dihajatkan hanya kepada Allah, itu dihitung sudah jadi ikhlasnya orang awam tingkat kayak kita. Jadi jangan menganggap bahwa orang awam itu enggak punya ikhlas, ada. Artinya kalau sudah karena Allah, berarti yang lain sudah hilang kan? Yang enggak karena mertua, enggak karena orang, enggak karena pamrih yang lain, enggak. Pokoknya saya sholat mau mengharapkan sesuatu dari Allah. Baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ini tingkatnya orang-orang kayak kita maksudnya. Nah, orang-orang yang demikian ini sesuai dengan apa yang menjadi bacaan firman Allah dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Ini sudah ikhlas namanya.
sudah enggak kepada yang lain selain Allah, sudah enggak mengharapkan yang lain, sudah membuang riya, membuang di hatinya, sudah enggak minta pamrih sama yang lain, enggak minta pujian dari yang lain, itu sudah bagian tingkat ikhlas yang pertama. Terus yang kedua, derajat ikhlasnya orang khusus. Yaitu orang yang di dalam ibadahnya itu karena Allah. Tapi yang diharapkan semua hanya urusan akhirat. Kalau yang pertama tadi masih nyerempet urusan dunia, masih juga diharapkan datang dari Allah. Yang kedua ini sudah enggak mengharapkan datangnya urusan dunia. Yang diharapin cuman akhirat. Apa itu? Surga, dapat karomah, dapat futuh, dapat makom kewalian, dapat pokoknya urusan akhirat semuanya dah. Urusan kemuliaan akhirat yang diharapkan. Jadi enggak pernah harapannya itu pingin tokonya laris, pingin kerjaannya lancar, enggak pernah ngarepin itu, enggak pernah. Ini tingkat ikhlasnya orang yang nomor 2, yang khusus. Ya ibadahnya hanya kepada Allah, tapi yang diminta hanya urusan akhirat, sudah enggak minta urusan dunia. Ini tingkat-tingkat yang seperti ini, tingkatnya orang-orang yang sudah mulai meningkat sampai kepada tingkatan yang mulai punya keistimewaan. Karena dasarnya mereka ibadah itu bisa sampai kepada mencintai Allah. Beramalnya karena Allah, tujuannya untuk dimuliakan oleh Allah, tujuannya untuk memuliakan Allah, tidak untuk meminta pahala, tidak pula untuk berlindung dari siksa neraka, menisbatkan amalnya pada dirinya sebagaimana perkataan waliullah, perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini seorang wali perempuan yang masyhur, yang banyak keistimewaannya sampai dijadikan contoh-contoh beberapa kisah hidupnya menjadi tauladan. Di antaranya beliau pernah berkata, "Ya Allah, hamba tidak menyembahmu karena takut akan siksa neraka, juga bukan karena mengharapkan surgamu. Tapi hamba menyembahmu karena ingin memuliakan engkau." Ini kayaknya sudah hebat kan? Ibadahnya sudah karena Allah, ibadahnya sudah enggak takut sama surga, ibadahnya sudah enggak takut sama neraka, sudah enggak pingin surga, tapi masih masuk kelompok ikhlas yang nomor 2. Kenapa? Karena masih baru sampai mengatakan aku ibadah kepadamu. Jadi ini 2 makom ini masih sama-sama mengakui kalau dirinya punya amal. Makom yang pertama orang awam, ya Allah, saya ibadah sholat hanya kepadamu. Walaupun masih mengharapkan surga, tapi mengakui saya bisa beramal. Ini poinnya di sini maksudnya. Poinnya pengakuan dirinya kalau dirinya bisa beramal. Nah, yang makom kedua
juga masih pada makom saya beribadah kepadamu ya Allah. Ini masih makom sama-sama mengakui dirinya punya amal. Yang amal itu akan dihadirkan kepada Allah. Ya dihitung ikhlas, tapi masih ikhlas yang tingkat kedua. Ya, tingkat yang ketiga ikhlasnya para arifin atau disebut super khusus. Orang yang enggak hanya muhibbin tapi sampai kepada arifin. Yaitu yang di dalam ibadahnya maka ibadahnya sudah tidak melihat lagi dirinya punya amal. Dia beribadah yaitu orang yang mengenal kepada Allah dan bahwa Allah lah yang menggerakkan dan mendiamkan dirinya. Ia tidak punya daya upaya, dia tidak punya kemauan. Maka semuanya sampai kepada maknanya la haula wala quwata illa billah. Ini tingkat ikhlasnya orang arifin, tingkat yang paling puncak. Yang sudah enggak mengakui kalau dirinya itu punya amal. Bahwa amal yang ada pada saya ini diciptakan oleh Allah. Amal ini tidak muncul dari diri saya sendiri. Kalau yang dua tadi masih mengakui dirinya bisa menimbulkan amal. Mana kalimatnya? Ketika dia mengatakan, ya Allah, saya ibadah hanya karena Engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau yang tingkat ketiga ini kalimatnya bagaimana? Dibalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kok ada dibalik segala gimana itu? Memang Quran itu kadang suka dibalik-balik begitu. Kalau ada kalimat yang penting di Quran seringkali disembunyikan maksudnya. Hanya orang-orang khusus yang bisa sampai ke arah itu gitu. Maka kata orang-orang khusus kalimat itu aslinya hanya dengan pertolonganmu ya Allah aku bisa ibadah. Gitu nih. Kalau yang tadi aku ibadah kepadamu dan aku minta tolong kepadamu. Kalau ini enggak, hanya dengan pertolonganmu ya Allah aku bisa ibadah. Beda ini maknanya. Jadi dia sudah enggak mengakui dirinya menimbulkan ibadah, tapi timbulnya ibadah atas pertolongan Allah. Ini orang yang sampai pada makom ini orang-orang yang mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, kenal wahdaniyah. Apa sih wahdaniyah? Kenal keesaan Allah, bahwa Allah adalah zat yang kudratnya menyeluruh. Kudratnya Allah itu menyeluruh. Semua yang ada hanya diciptakan oleh Allah. Enggak ada separuh-separuh, enggak ada. Enggak ada Tuhan setengah-setengah, enggak ada maksudnya. Oh, si anu ciptaan Tuhan, ini bukan ciptaan, enggak ada. Ini bukan kudrat esa namanya. Kudrat esa itu semua yang muncul di jagat ini hanya diciptakan oleh Allah. Amal saya pun diciptakan oleh Allah. Ini makom yang sampai pada makna wahdaniyah. Kamu bisa ngaji wahdaniyah sampai pada makom itu, ya sudah selesai berarti. Tinggal bagaimana prakteknya. Tinggal bagaimana pengakuan hatinya terus berjalan kepada Allah. Artinya sudah sampai pada makom bahwa kita tidak mengakui kalau amal itu muncul dari diri kita sendiri. Dengan dalil, ngomongnya dengan dalil, dengan fakta. Bukan ngomong, oh mau ikut-ikutan ngomongnya. Enggak, dengan dalil. Apa buktinya? Kalau amal saya ini dimunculkan oleh Allah. Pencipta itu harus esa. Enggak bisa pencipta itu enggak esa, enggak bisa. Kalau pencipta enggak esa bagaimana? Ya hasilnya juga enggak boleh esa. Kalau pencipta itu ada dua, hasilnya pasti dua. Enggak ada hasilnya satu, enggak ada. Pulpen, kalau satu buat nulis angka 1 jadinya berapa? Kalau pulpennya 2 nulis bareng jadinya berapa? Coba pulpen 2 suruh nulis 1, bisa nggak?
Hasilnya harus satu, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kalau dua pencipta, nggak bisa, begitu loh. Nggak akan jadi, nggak alam ini nggak jadi. Nah, dari arah mendalili ini, kita nggak ikut-ikutan pendapatnya orang. Orang lain mengatakan, saya bisa beramal dengan kekuatan yang Allah berikan. Saya nggak ikut-ikut, itu pendapat kamu, terserah. Tapi saya mengakui Allah tidak menitipkan kekuatan apa-apa pada diri hambanya. Tapi Allah yang menciptakan langsung tiap-tiap hambanya, punya amal apapun, Allah langsung yang menciptakannya. Jadi nggak ada hamba yang dikasih tenaga, terus dilepaskan oleh Allah, bebas beramal sendiri. Oh, itu bukan pendapat kita. Kita nggak punya pendapatnya seperti itu. Kita punya pendapat bahwa apapun yang muncul di jagat ini, semuanya diciptakan langsung oleh Allah. Jadi pencipta itu harus esa. Nggak bisa pencipta nggak esa, nggak bisa. Dan kamu mengakui pencipta esa itu bukan ikut-ikutan. Itu qul huwallahu ahad. Bukan, tapi punya dalil. Berpikir. Nggak mungkin telur satu muncul dari dua ayam, bisa? Kalau ada dua ayam, ya harus telurnya dua. Kalau telurnya satu bagaimana? Ya salah satu. Nggak bisa dua yang ngaku, ini telur saya, ini telur saya. Bagaimana wong telurnya satu kok dua-duanya ngakui? Amal kita satu, saya sholat. Kan satu amal ini. Terus Allah ngakui itu saya yang bikin. Kamu ngakui saya yang benar mana jadi? Ini ayamnya dua, telurnya satu. Kata ayam putih, ini telur saya. Kata ayam hitam, yang betul gimana? Mungkin nggak ini satu telur hasil dari dua? Mungkin nggak? Jadi harus dari mana ini? Satu ayam. Saya sholat. Ini saya sholat kan satu amal, satu kejadian. Yang memunculkan kejadian saya sholat siapa? Allah. Apa diri saya? Sebagian ngaku saya yang menciptakan sholat. Dengan apa? Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ini kan klaim dirinya, pengakuan dirinya. Lah Allah ngakuin, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, aku yang bikin kamu dan bikin amal kamu semuanya. Loh, kan ini Allah yang ngaku juga. Ini kamu tadi ngaku juga. Allah. Ini kira-kira yang betul pengakuan siapa? Yang betul pengakuan siapa? Ada tukang bikin rumah. Satu ngerjain bata, pasang bata, satu pasang pintu, satu pasang genteng, satu. Terus satu tukang ngaku ini semua saya yang ngerjain. Tukang yang lain protes nggak? Lu enak aja, lu pasang keramik doang aja bikin semuanya. Kalau alam ini dibikin banyak macam-macam, yang bikin mesti saling ngakuin. Saya yang bikin itu, saya yang bikin ini, saya yang bikin ini. Tapi ini alam ini diakui oleh Allah doang. Semuanya saya yang bikin. Nah, selesai lah. Terus klaim kamu bener apa enggak kira-kira? Ini kok ada ngakuin yang lain, ini yang betul yang mana? Telurnya satu yang ngakuin, lah kok aneh. Alamnya satu yang ngakuin dua. Jadi yang betul pengakuan siapa ini? Kamu berpikir begitu mestinya. Jadi kamu mengatakan amal saya diciptakan Allah itu enggak sembarangan, betul-betul punya dalil, begitu loh. Buat dalilnya, enggak mungkin amal saya tercipta kalau Tuhan ada dua, begitu loh. Kenapa? Amal saya cuma satu. Kalau Tuhannya dua, amalnya harus dua lah. Wong Tuhannya dua, amalnya satu, bagaimana? Pulpennya dua, garisnya berapa? Ya dua. Coba pulpen dua suruh bikin garis satu, bisa? Bisa? Nggak bisa. Jadi dari arah ngaji ini kamu bisa melangkah mengenali bahwa segala ini diciptakan oleh Allah. Hingga amal saya diciptakan Allah. Kalau sudah amal kamu diciptakan oleh Allah, kamu masih mau ngakuin apa? Terus mau ngitung-ngitung, ya Allah kan saya punya amal. Amal mana yang kamu punya? Ini begitu kan.
Sehingga orang yang sampai pada makom ini nggak pernah ngitung-ngitung amalnya. Puasa pahala sekian loh. Ini puasa sekian. Ya udah hitung aja intilah. Nah kok begitu? Kok kamu nggak dihitung? Loh, amal saya ini milik Allah. Bukan milik saya. Kok saya hitung-hitung bagaimana? Yang saya hitung milik saya. Saya nggak punya amal. Nah, ngapain saya ngitung-ngitung? Jadi beda orang yang sampai pada makom ketiga ini dia nggak akan ngitung amalnya. Tapi orang yang makom pertama orang awam yang nggak ngasih tauhid, nggak kenal wahdaniyah, nggak kenal. Terus dia akan mengklaim dirinya punya amal hingga ya Allah, aku telah beramal ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Jadi dia mengakui amalnya, dimunculkan dirinya sendiri, minta upah dari Allah. Ini orang kalau kita logikakan, kita kasih analogi, ini orang aneh begitu loh. Modalnya dari sono, yang nyuruh sono minta upah dari sono. Ini aneh benar sih yang nyuruh. Nyambung gak ini? Jadi amal kita muncul dari Allah. Kalau kamu kok ngakui amal ini muncul dari diri saya sendiri, berarti klaim kamu bareng sama klaimnya Allah. Allah mengakui dia bikin amal kamu, kamu juga ngakuin kamu bikin amal. Jadi yang betul sama ini. Yang betul pengakuan kamu atau pengakuan Allah? Jadi hati-hati nih. Makanya kamu juga jangan terus, wow itu kamu masih ngaku punya amal berarti nggak ikhlas. Ya jangan begitu juga. Kamu harus lihat-lihat juga. Oh itu memang makomnya masih di situ, begitu loh. Jangan terus dikatakan, kalau ibadahnya masih ngaku saya bisa sholat, nggak ikhlas berarti nggak ikhlas dilihat dari arah ini. Dilihat dari makomnya sendiri sudah ikhlas, gitu loh. Jadi ikhlas ada 3 tingkatan. Jangan terus ikhlas cuma satu yang seperti ini doang, enggak. Jadi makanya ilmu tauhid disebut juga ilmu ikhlas itu begitu. Ilmu tauhid disebut juga ilmu ikhlas karena untuk sampai pada ikhlas apa sih? Pemurnian, murni mengakui bahwa pencipta hanya Allah. Pencipta apa? Pencipta seluruhnya. Pencipta wujud saya, pencipta sifat saya, pencipta perbuatan saya hanya Allah. Tidak ada pencipta lainnya, enggak ada. Ini pengakuan yang seperti ini hanya bisa muncul dari orang yang mau mencari dalil, tafakkur, ngaji. Wadhul bari apa? Wal khaliqun. Dia pencipta. Musawwirun, yang membentuk segalanya. Bari'un lahul asmaul husna. Dan dia punya nama-nama. Ini Allah sudah, aku yang bikin semuanya. Saya yang bentuk rupanya. Kamu masih ngakuin gitu. Ini saya sendiri ya Allah. Ente ini sudah ada yang ngakui kok masih ngakuin lagi. Ini aneh bener. Jadi kamu kuat di sini berhasil kamu. Udah nggak usah kemana-mana, nggak usah mikir, nggak usah. Fokus di wajib mustahil jaiz, puncaknya pada wahdaniyah. Wahdaniyah fi dzat, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al. Hingga tahu af'al ini hanya af'alnya Allah, nggak ada yang lain, nggak ada. Loh saya punya af'al. Kok kamu ngaku punya af'al bagaimana? Kamu punya af'al apa? Ini saya bisa minum, saya duduk, saya. Yang membuat af'al kamu siapa? Tanya, betul itu af'al. Perbuatan minum, duduk, makan. Yang membuat siapa? Saya sendiri. Nah, berat ini. Kalau kamu ngakui kamu sendiri yang buat, Allah juga ngakuin kalau itu buatannya. Jadi yang betul buatan siapa itu? Telurnya 1, ayamnya, dua-duanya ngakuin kan berat. Ini telur saya, kata yang ini. Cara buktinya gimana? Suruh nelor lagi, kita tungguin coba. Keluarnya pantat siapa begitu loh. Dulu ada seorang Imam Az-Zarkashi, seorang yang menulis tafsir yang tebal. Ahli tafsir luar biasa, namanya Imam Az-Zarkashi. Dia punya keyakinan kalau manusia itu bisa memunculkan amal perbuatannya sendiri.
Sholat saya ya saya sendiri yang munculin. Allah itu ngasih perintah. Allah ngasih tenaga, ngasih akal. Saya dengan akal saya, tenaga saya ikut perintahnya Allah. Nanti Allah yang masukkan ke saya ke dalam surga atau ke neraka. Ini pendapatnya dia. Hingga manusia punya amal sendiri. Masa sih kata dia, Allah yang bikin, Allah yang ngasih perintah, Allah yang ngasih kerjaan, dimasukin neraka dia juga, surga dia lagi. Saya ngapain dong kata dia. Saya nggak ngapa-ngapain dong, berarti Allah semua dong kalau begitu. Dia nggak mau begitu, nggak mau. Dia maunya saya punya amal. Akhirnya sama seorang ulama dikawinkan sama anaknya. Anaknya cantik, kawin. Begitu kawin sama bapaknya, ini anaknya perempuan punya misi. Pokoknya nanti kamu sadarin siapa. Begitu kawin, ini misinya misi berat ini. Mau menyadarkan imam besar ente, ini luar biasa ente. Begitu malam pertama selesai duhul, selesai jima, perempuannya nanya, gimana mas, enak? Oh enak banget, keringetan sampai luar biasa. Bukan enak lagi. Kata perempuannya, lagi mas. Saya minta sekali lagi. Oh nggak bisa, ntar tunggu dulu. Kamu ngomongnya bisa. Tadi kamu bilang manusia bisa bikin amal perbuatannya. Sekarang saya minta sekali lagi. Oh ya nggak bisa. Loh kok nggak bisa, gimana sih? Berarti kamu nggak bisa berbuat amal untuk diri kamu sendiri. Bisa, coba sekali lagi. Nggak bisa. Kan berat ini. Dia mau ngomong bisa, dibuktiin nggak bisa. Mau ngomong nggak bisa, terus saya sholat itu gimana terus? Ini pertentangan. Jadi nilai akidah ini berat kalau kamu nggak benar-benar paham kepada akidah yang lurus. Hingga akhirnya dipaksa dia untuk sadar bahwa betul-betul saya nggak bisa berbuat sesuatu. Buktinya apa? Bangunin aja nggak bisa. Ini ngomong punya bagaimana? Bangunin nggak bisa, kan berat. Sampai ada yang, kalau kata orang itu ada yang pandangan hidup, ada yang apa? Pegangan hidup, ada yang usaha untuk hidup, ada yang perjuangan hidup. Diperjuangkan untuk hidup, ini berat. Ini apa? Kita nggak bisa bikin amal. Dari situ sadar, besoknya ngakui saya nggak punya amal. Kamu jangan sampai nanti untuk jadi ahli sunnah perlu kawin dulu sama orang. Nggak perlu jadi ahli sunnah. Ahli sunnah mikir aja langsung, cerdas akalnya, bisa tahu kalau Allah itu membuat amal semua yang diciptakan. Apapun yang diciptakan, amalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkat ikhlas puncak. Coba ente. Puncaknya ikhlas di sini. Jadi kalau kamu kok bisa sampai pada makom ini, artinya hatinya terus mengakui Allah yang bikin, Allah yang istimewa. Terus sampai kepada tidak pernah suudzon kepada Allah. Sudah hatinya bisa ikhlas. Yang namanya kadang di surat Anas itu apa? Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Apa sih makna yuwaswis itu? Yang kita kaji kitabnya ini namanya Imam Abu Hasan Asyadzili, itu puncaknya guru-gurunya. Beliau pernah mengatakan yang namanya yuwaswis itu kamu dibisikkan, di pikiran kamu itu tidak melihat nikmatnya Allah. Yang diajak melihatnya apa? Maksiat kamu, kejelekan kamu, yang berupa kekurangan yang tidak diberikan oleh Allah. Diajak melihat itu terus, nggak pernah melihat apa yang telah diberikan oleh Allah. Itu yuwaswis. Hingga kamu ragu Allah ngasih apa enggak, Allah bikin ini apa enggak. Jangan sampai.
Karena orang yang sampai pada makom atau bisa sampai pada pengertian makna keesaan Allah dengan dalil, maka akan bisa membuang yuwaswis, itu akan terbuang. Artinya tidak akan mengakui bahwa ada yang datang dari selain Allah. Semua yang datang itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jaga keyakinan ini sampai mati. Jangan sampai geser dari keyakinan ini, jangan. Nggak ada yang bikin selain Allah. Kalau ada yang bikin selain Allah, nggak jadi, begitu aja. Alam ini malah nggak ada semuanya. Nah, karena alam ini sudah muncul satu dan diklaim oleh diakui satu pencipta, betul-betul Allah penciptanya. Nggak mungkin ada yang lain, Tuhan lain yang mengaku menciptakan alam ini. Apalagi kita ngakui punya amal, bagaimana sih? Jadi ya, ini yang kita bahas hari ini tentang bagaimana kita mempunyai amal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai kepada maknanya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perbedaannya dari sini. Kalau kita sampai pada makom iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Jadi kalau sholat misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi hati kamu, ya Allah, saya sholat karena pertolonganmu ya Allah. Sholat saya ini terjadi karena pertolonganmu. Jadi nggak ngakui saya sholat karena engkau ya Allah. Nanti kita akan bahas yang bagaimana sih runtutannya orang ibadah itu, ada lillah, ada billah, ada apa? Ilallah, ada alallah. Nanti orang ibadah harus punya modal 4 ini. Kita akan bahas esok hari insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diterangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, difahamkan pada tauhid, difahamkan pada akidah yang benar, difahamkan pada wahdaniyah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita tidak sampai punya hati yang syirik, gak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.